Hendrawan Setiawan, jurnalis CNN Indonesia di Yogyakarta, kehilangan 2 kakak kandungnya dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut. Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah Hendrawan meliput kelangkaan stok oksigen di Yogyakarta. Ia tidak menyangka akan merasakan sendiri sulitnya berjuang mencari stok oksigen demi menyelamatkan nyawa 2 kakak tercintanya. Saya saat ini kemudian ditakdirkan Tuhan tiba-tiba harus menjadi anak sulung karena saya sudah tidak punya kakak lagi. Sebagai jurnalis CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan sehari-hari memberitakan informasi pandemi COVID-19 di wilayah Yogyakarta. Namun ia sungguh tak menyangka akan menghadapi ironi saat kehilangan 2 kakak kandungnya dalam waktu 2 hari berturut-turut akibat COVID-19 pada Juli lalu. Hendrawan mengenang ia berangkat dari Yogyakarta untuk kedua kakaknya yang dirawat di sebuah rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Saat itu, keadaan kakaknya semakin memburuk ketika rumah sakit kehabisan oksigen medis. Upaya mencari oksigen dari tempat lain juga tidak mudah. Waktu itu dijanjikan oksigen datang jam 8 malam. Saya tunggu sampai jam 8 malam, ternyata tidak ada oksigen yang datang, oksigen liquid ke rumah sakit UNS itu. Ya udah, saya tinggal karena saya harus nyari oksigen lain untuk membantu kakak saya. Dan ternyata informasi yang saya dapatkan itu baru datang dini hari. Selain harus segera mendapat oksigen, Hendrawan juga kesulitan mendapat donor plasma konvalesen karena permintaan jauh lebih banyak dari ketersediaan. Problemnya nggak cuma berhenti di situ aja, kemudian saya juga harus mencari plasma konvalesen gitu, misalnya karena diminta untuk sebagai terapi untuk kakak saya yang kedua, Hermawan itu. Sudah di-share ke banyak komunitas gitu, juga ternyata di komunitas lebih banyak orang yang mencari daripada orang yang memberikan solusi. Tugas manusia untuk berusaha, namun Tuhan punya kuasa. Usaha maksimal memberikan oksigen dan plasma konvalesen, kedua kakak Hendrawan pulang lebih cepat kepada Sang Halik. Meskipun saya sebenarnya sama sekali tidak menyangka kalau kedua kakak saya akan meninggal ya, karena masih cukup muda ya, 48 dan 47 tahun gitu. Bagi Hendrawan, kehilangan 2 kakak kandungnya dalam waktu yang sangat berdekatan menjadi pelajaran pahit yang harus ia alami. Menurutnya, seandainya pemerintah mampu memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata, jatuhnya korban jiwa akibat COVID-19 sangat bisa dihindari. Menurutnya, urusan birokrasi dan administrasi kerap menjadi kendala penanganan pasien COVID-19. Di mana-mana banyak relawan, berbagai jenis relawan gitu. Tapi mereka hanya bisa membantu sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Tapi yang bisa mengkoordinir ini harusnya sebuah kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu negara. Semua telah terjadi. Tak ada yang bisa memutar waktu selain menerima takdir dengan kerelahan hati. Kini bagi Hendrawan, ada satu doa ia panjatkan. Semoga pandemi di negeri ini segera berakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.